A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita sedaya saged makmal ing dalem majelis ingkang mulya, majelis zikir lan majelis ilmu, ing dalem majelis istighosah al asmaul husna radibul hadad lan kajian ilmu hadis. Ing dalem kajian hadis sakmenika dengan bab kemuliaan yang didapat melalui menghormati orang lain. Menggapai kemuliaan dengan menghormati orang lain. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Allah. Wa shollu lan sholata sira kabeh khamsakum ing salat 5 wektu sira kabeh. Wa sumu lan poso sira kabeh syahrakum ing wulan ira kabeh. Wa addu lan nekani sira kabeh zakata amwalikum ing zakate pira-pira artane sira kabeh thayyibatan hali seneng biha kelawan zakah apa anfusukum atine sira kabeh. Wa atiu lan ta'ata sira kabeh ing wong la amrikum ing mengkono-mengkono wong amrikum kang nyekel perkara sira kabeh tadkhulu mongko bakal mlebu sira kabeh jannata ing dalem swarga sapa rabbukum pangerane sira kabeh. Rawahu Al-Hakim an Abi Umamah. Hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abi Umamah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Ittaqullah wa shollu khamsakum wa sumu sahrakum wa atu zakah amwalikum thayyibatan biha anfusukum. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan sholat 5 waktu dan melaksanakan puasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, maka kamu akan diberi ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam hatimu. Lafaz ittaqullah ini seperti lafaz bertakwalah kepada Allah. Secara makna bahasa Indonesia, takwa melakukan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Kalimat ittaqullah dalam arti makna di sini wedya sira kabeh ing Allah. Takutlah kamu semua kepada Allah atas ancamannya atau masuk neraka. Di samping kita ditakut-takuti supaya masuk neraka atas pembalasannya, tapi kita juga diutus untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya. Kaitannya pun sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat. Sifatnya namanya takwa. Langsung orang yang melakukan namanya taat atas perintahnya Gusti Allah. Wa ati'uda amrikum tadkhulul jannah rabbikum, dan taatlah dan ikutilah dan dengarkanlah semua nasihatnya orang-orang yang ahli dalam wasallu khamsakum. Maksudnya orang yang ahli dalam wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa atu zakah. Orang yang mengetahui kaitannya ilmu sholat 5 waktu. Kaitannya sholat 5 waktu itu apa yang perlu disiapkan sebelum sholat? Yaitu wudu. Seperti halnya fikih gini, kita sekarang melakukan wudu hukumnya sunnah. Nanti kaitannya ketika mau sholat subuh, sampean berwudu itu hukumnya wajib. Yang berkaitan dengan kewajiban maka hukumnya wajib. Termasuk kita belajar kaitannya fikih, kaitannya syarat syah, kaitannya wudu, kaitannya yang membatalkan sholat, kaitannya kesunahannya sholat, maka dihukumi wajib. Dan hormatilah bagi orang yang mengetahui kaitannya bulan Ramadan, berkaitan ilmu Ramadan. Puasa niku dimulainya jam berapa? Setelah imsak atau setelah subuh? Langsung perkara-perkara yang membatalkan puasa niku napa mawon.
sunah-sunah poso niku mawon niku harus dipelajari. Kita bisa menemukan orang yang ahli dalam kaitannya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, atau kaitannya ilmu zakat, itu kalau kita bertemu dengan orang yang ngaji golek ilmu ngeten iki. Karena dengan ngaji insya Allah kaitannya hukum sunnah, hukum wajib kita akan mengetahui. Dalam prinsip pondok pesantren itu ada istilah namanya amaliyah ilmiah amaliyah. Ilmu itu harus diamalkan, ilmiah amaliyah. Kita awake dhewe wajib golek ilmu. Mun nak pun entuk ilmu wajib ngamalke. Mengke nak pun ngamalke wajib membagikan atau mengajarkan. Ketika ilmu ini sudah diamalkan, maka tuntutannya yang kedua yaitu amaliyah ilmiah. Wong nak ibadah, wong nak lakoni napa-napa kudune karo ilmu. Jadi kaitane salat, kaitane ibadah harus disertai ilmu. Namanya ilmiah amaliyah ilmiah. Orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan besok dapat surganya Allah bagi orang yang mau menghormati orang ahli ilmu. Yang kaitannya dengan orang ahli ilmu, karena banyak petunjuk Allah lewatnya ilmu. Kita harus menghormati lagi dan mengikuti atas dawuh-dawuhnya orang yang ahli ibadah. Kenapa orang ahli ibadah? Karena hakikatnya orang yang melakukan ibadah itu mendapatkan petunjuknya Allah atau mengamalkan petunjuknya Allah. Dan kita harus menghormati orang yang sepuh, kaitannya hikmah. Hikmah itu nilai positif dalam kehidupan. Orang yang umurnya lebih tua, orang yang lebih sepuh itu banyak hikmahnya. Kalau kita mau merendahkan diri kepada orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, orang tua yang ahli hikmah, maka insya Allah kita dapat berkah barokahnya, nilai plus dari orang yang ahli ilmu, nilai plus dari orang yang ahli ibadah, nilai plus dari orang yang ahli hikmah. Karena kaitannya ilmu itu warnanya bening atau seperti air. Air itu mengalir kepada yang rendah. Kalau jenengan maaf ketika jenengan melihat orang berilmu lalu merendahkannya, maka maaf tidak ada keberkahan. Kalau jenengan merendahkan menjelekkan orang yang ibadah, maka maaf tidak dapat nilai plus dari orang yang ibadah itu. Dan kalau kita merendahkan orang sepuh, maka kita tidak dapat nasihat-nasihat kehidupan yang orang sepuh tadi itu banyak pengalamannya. Insya Allah selama jenengan mau merendah kepada orang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli hikmah, orang yang sepuh, insya Allah berkah barokah, mulia di dunia dan masuk surganya Allah. Astaghfirullah.